Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah kembali memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita kesempatan untuk bertafaqquh fiddin dengan sarana kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan tentang orang-orang pilihan di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang istimewa dalam agama yang mulia ini, yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan pemimpin dari suku Khazraj. Ya, jadi Sa'ad bin Ubadah ini merupakan sahabat dari kalangan Ansar. Ya, ini yang unik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dua suku besar Ansar itu, Aus dan Khazraj, pemimpinnya semuanya bernama Sa'ad. Pemimpin suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'ad yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, dan pemimpin suku Khazraj adalah sosok yang satu ini, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Beliau aslinya bernama Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Haritha al-Khazraji. Ya, jadi beliau dari suku Khazraj. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan, Khazraj ini dan Aus ini merupakan komposisi dari orang-orang Ansar. Walaupun Khazraj ini yang lebih banyak, lebih dominan dibanding suku Aus. Al-Ansari, ya, beliau termasuk sahabat dari kalangan Ansar Al-Madani, ya, orang Madinah, penduduk Yathrib, penduduk Madinah, Sayyidul Khazraj. Beliau merupakan sayyidnya, pemimpinnya orang-orang Khazraj. Jadi beliau orang-orang Ansar yang masuk, ya, dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma aslama mubakkiran ala yadi Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'ad yang pemimpinnya suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah pemimpinnya suku Khazraj, ini kedua orang ini, kedua pemimpin ini masuk Islam di awal-awal. Di tangan siapa? Di tangan Mus'ab bin Umair. Ya, jadi saat selesai peristiwa Bai'atul Aqabah, ya, sudah ada beberapa orang Madinah yang masuk Islam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus duta Islam yang pertama, dai perintis yang pertama untuk dikirim ke Madinah, ya, ke Yathrib, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, dari hasil dakwah, hasil kerja keras dari Mus'ab bin Umair ini, dua pemimpin
orang-orang Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj, ini masuk Islam. Ini tentu saja merupakan bagian dari jariyah yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Dari dakwanya ya masuk Islam ya dua pemimpin yang mulia ini, ya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Dan mereka tidak berhenti di situ, karena pemimpin maka dampak keislamannya ini terasa ke rakyatnya. Sebagaimana yang pernah kita bahas, Sa'ad bin Mu'ad itu yang mengislamkan semua rakyatnya. Ya begitu juga dengan Sa'ad bin Ubadah. Ya, ini karena dakwah, karena jariyah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, dua pemimpin orang Madinah ini, dua Sa'ad atau Sa'dan, ini masuk Islam di tangan beliau. Ya, sehingga kita tidak bisa memisahkan dua tokoh ini, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Ya, kalau kita ditanya siapa pemimpinnya Madinah, Sa'ad, semuanya Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, atau Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Aus. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan sahabat ini yang pertama, annahu kana baran bi ummihi hatta ba'da mautiha. Ia merupakan orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, bahkan setelah ibunya wafat sekalipun. Bagaimana kisahnya jamaah sekalian? Ya, yaqulu Ikrimah, ya, Ikrimah menyebutkan, ya, anba'ana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, anna Sa'ad bin Ubadah tufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunda beliau, ibunda dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, itu wafat saat Sa'ad bin Ubadah tidak di Madinah. Dalam suatu riwayat disebutkan beliau lagi keluar Madinah pergi berperang, pergi melaksanakan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak melihat jenazah ibunya, beliau tidak mendapati jenazah orang tuanya. Ini tentu saja sesuatu yang menyedihkan bagi seorang anak. Ia tidak mendampingi orang tuanya di saat-saat terakhirnya di kehidupan dunia ini. Ini yang membuat sahabat yang mulia ini bersedih, ya, akan kepergian ibunya. Maka ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, ibu saya ini wafat di saat saya tidak berada di dekatnya. Saya lagi di luar kota Madinah. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha. Apakah bisa bermanfaat kepada ibuku ini kalau saya bersedekah dengan sesuatu yang bermanfaat untuknya atas nama ibunya ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Na'am, tentu saja pahalanya bisa sampai bermanfaat kepada ibumu." Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Fa inni ushiduka anna ha'ital maghrafi ya sadaqatun 'alaiha." Sesungguhnya wahai Rasulullah, persaksikanlah bahwa kebunku yang al-maghrafi ini, nama kebun beliau, sadaqatun 'alaiha. Saya bersedekah, menyedekahkan kebunku itu atas nama ibuku. Jadi ia merelakan asetnya yang besar ini, ya, untuk disedekahkan atas nama ibunya. Ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana bakti beliau, bagaimana bakti seorang anak kepada ibunya. Dan setiap kita, ya, tentu saja penting untuk memperhatikan hal ini jamaah sekalian. Ya, kadang waktu ibu kita masih hidup, itu mungkin kita masih susah dalam perkara uang, perkara ekonomi dan finansial. Tetapi setelah orang tua meninggal, baru kemudian kita merasakan kesuksesan. Uang itu mudah, finansial itu sudah kuat. Maka di antara bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah bagaimana ia menyisihkan sebagian kelapangan
ekonomi yang ia miliki untuk orang tuanya yang sudah tiada. Karena mungkin dahulu ia ingin membahagiakan orang tuanya, tetapi ia masih tidak memiliki apa-apa. Atau ia belum memiliki apa-apa. Setelah orang tuanya pergi, baru kemudian kadang kita merasakan kesuksesan, mudah mendapatkan uang, ekonomi lagi bagus-bagusnya. Maka anak yang berbakti adalah seperti Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana ia mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Bagaimana ia menyisihkan hartanya untuk orang tuanya juga, yaitu bersedekah dengan nama orang tua. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah, ia menyedekahkan aset besar yang kebun Makhrafi itu untuk ibundanya yang sudah tiada. Maka untuk setiap kita, untuk pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah kehilangan kedua orang tuanya, yang dahulu kita ingin membahagiakan mereka, kita ingin membanggakan mereka, namun ternyata Allah belum menakdirkan dan kesuksesan itu nanti ada setelah mereka meninggal, maka tetap kita bisa membahagiakan mereka, tetap kita bisa membanggakan mereka dengan kiriman-kiriman pahala yang kita kirimkan untuk mereka, dengan sedekah-sedekah atas nama mereka. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal 'abdu inqata 'amaluhu." Kalau seorang hamba itu sudah meninggal, maka amalan-amalannya sudah tiada. Ia tidak bisa sujud lagi. Ia tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Ia tidak bisa berpuasa sunnah lagi. Maka amalan-amalan itu sudah terputus. Tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat. Illa min thalath, kecuali 3 hal yang masih terus mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang beliau sebutkan adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ada yang ia wakafkan, ada harta yang ia peruntukkan untuk aset yang terus berjalan seperti pesantren, ya, ataukah kemudian masjid. Tatkala ia meninggal, pahalanya masih terus ia dapatkan. Kalau untuk urusan dunia, biasanya orang pintar mencari investasi. Kira-kira investasi apa yang terbaik, yang peluang untungnya lebih besar dan bisa awet. Seharusnya orang yang berpikir tentang masa depannya jauh ke depan, ia berpikir tentang investasi setelah ia meninggal. Apa keuntungan yang masih bisa ia terima setelah ia meninggal, saat ia tidak bisa lagi membaca Al-Quran, saat ia tidak bisa lagi melangkahkan kakinya ke masjid. Maka orang yang cerdas, bagaimana ia memikirkan nanti agar tetap pahalanya berjalan, pahalanya terus mengalir meskipun ia tidak lagi hidup di dunia ini. Au ilmin yuntafa'u bih, ataukah ilmu yang bermanfaat. Iya. Kita mengajarkan orang ilmu, mengajarkan kebaikan-kebaikan, dan ilmu itu terus ditularkan kepada orang lain. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat yang ia dapatkan dari Rasulullah tidak berhenti pada diri mereka, tetapi mereka ajarkan kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Tidak berhenti di tabi'in, mereka ajarkan kepada murid-murid mereka juga, yaitu atba'ut tabi'in. Dan seterusnya sampai generasi kita, jamaah sekalian. Ya, entah sudah berapa lapis, dan terus ilmu ini ditransfer, terus kemudian kita serahkan tongkat estafet keilmuan ini kepada generasi selanjutnya. Maka ini diantara amalan jariah, bagaimana orang menyampaikan kebaikan, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebajikan, yang terus ilmu ini lestari pahalanya karena terus diajarkan dan terus diamalkan. Dan yang ketiga kata Rasulullah, awaladin salih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Ya, tatkala kita sudah tidak ada, maka inilah yang kita harapkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiriman pahala dari anak-anak kita. Permohonan ampun dari anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan tentang orang yang heran dengan posisinya nanti di hari akhirat. Kenapa sampai ia mendapatkan kedudukan yang demikian terhormatnya? Padahal ia tahu dahulu kondisinya di dunia tidak sampai bisa mendapatkan kondisi yang seperti itu, kedudukan yang seperti itu. Akan tetapi Allah menyampaikan bahwa ini istighfarnya, ini permohonan ampun anakmu untukmu. Ya, saat engkau sudah tidak ada, anakmu senantiasa mendoakan ampunan untukmu. Maka inilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
aset kita yang paling penting untuk kita perhatikan, anak kita. Kita butuh anak kita seperti Sa'ad bin Ubadah, yang tatkala kita meninggal, mereka tahu berbuat yang terbaik untuk kita yang sudah meninggal. Jangan sampai kita tidak memperdulikan pendidikan anak kita. Kita sedih, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meninggal ternyata anak kita tidak tahu bagaimana caranya mendoakan orang tuanya, tidak tahu bagaimana caranya menyelenggarakan jenazah orang tuanya, tidak tahu bagaimana caranya menyolati orang tuanya. Ya, bahkan setelah kita meninggal mungkin ia sudah lupa dengan orang tuanya, karena sejak dini ia tidak dididik bagaimana ia berbuat baik, bagaimana ia mengingat orang tuanya lewat doa-doa yang ia lantunkan kepada Allah Jalla Jalalu. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap kita orang tua sekalian, mendidik putra-putri kita, termasuk mendidik pasangan hidup kita, istri kita, yang merupakan kewajiban. Jangan sampai ya kita disibukkan dengan yang sunnah lalu lupa dengan yang wajib. Ya, kita mungkin sibuk mengaji, itu bagus. Ya, sibuk dengan puasa-puasa sunnah itu bagus. Tetapi jangan sampai kita fokus di yang sunnah ini lalu lupa yang wajib. Nah, ini yang kata ulama kita sebagai orang-orang yang magrur, orang-orang yang tertipu. Ia disibukkan dengan yang sunnah dan ia melupakan yang wajib. Adapun yang menyibukkan diri dengan yang wajib, tetapi ia tidak sempat atau belum sempat melakukan yang sunnah, maka ini yang ma'fu, ini yang dimaafkan. Karena ia masih berjuang ya, melakukan yang wajib-wajib, menyelesaikan yang wajib-wajib. Seperti tadi, mendidik anak. Ya, jangan sampai kita sibuk mengaji, sibuk puasa, ya, atau sibuk dakwah, ya, tetapi kita lupa dengan anak kita sendiri yang wajib untuk kita didik. Atau yang lebih menyedihkan dari itu, kita sibuk WhatsAppan, ya, kita sibuk di grup-grup WhatsApp, lalu kita lupakan anak kita. Padahal kalau kita meninggal, jamaah sekalian, yang mengingat kita hanyalah keluarga-keluarga kita. Kita di grup WhatsApp, setelah kita meninggal, mereka sisa mengeluarkan kita dari grup WhatsApp, hilang kita dari ingatan mereka. Hilang kita dari pembicaraan mereka. Doa yang paling kita harapkan adalah doa anak-anak kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah aset terbaik kita. Mereka adalah investasi terbaik kita. Kita mencintai mereka dan kita arahkan bagaimana supaya kita tetap bisa berkumpul kembali dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu memberikan keteladanan yang luar biasa untuk perkara ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia berbuat baik, bagaimana ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana rajulan ghayyuran syadidal ghairah ala ahli. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah orang yang sangat pencemburu, terutama untuk masalah kehormatan keluarganya. Ya, dan ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah karakter mulia yang dimiliki dan harus dimiliki oleh setiap lelaki. Bagaimana ia menjadi ghayyur, menjadi orang yang memiliki rasa cemburu. Ya. Karena apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fenomena sosial yang kita lihat hari ini, seorang ayah, seorang suami hilang rasa cemburunya. Istrinya dijemput oleh teman kerjanya, ya, berdua-duaan istrinya dengan lelaki lain, dibonceng oleh lelaki lain, ya, lebih banyak waktunya dengan lelaki lain, lalu tidak ada rasa cemburunya. Atau anak perempuannya dijemput oleh lelaki lain, entah kemana di malam hari, entah pergi kemana, tidak ada rasa kecemburuannya. Ya, padahal ini merupakan sifat mulia seorang lelaki tatkala ia memiliki rasa girah, rasa cemburu atas kehormatan wanita-wanita yang berada dalam naungannya, istri atau anak-anak perempuannya. Bagaimana Sa'ad bin Ubadah terkait dengan sifat pencemburunya ini? Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya, Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, law wajadtu ma'ahli rajulan lam amassahu hatta atiya bi arba'ati syuhada. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau
saya mendapati keluarga saya, istri saya bersama dengan lelaki yang lain, apakah saya harus mendatangkan 4 orang saksi? Karena perzinahan itu pembuktiannya harus dengan 4 orang saksi. Tetapi Sa'ad bin Ubadah menyampaikan bagaimana girahnya, bagaimana kecemburuannya terhadap keluarganya. Wa kana dzalika qabla nuzulil ayah, sebelum turunnya ayat tentang persaksian 4 orang saksi itu, yaitu walam yakul lahum syuhadau illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'a syahadat. Qala Rasulullah, na'am, Rasul mengatakan ya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, in kuntu law ajilhu bisayf qabla dzalik. Wahai Rasulullah, kalau saya dapati istriku seperti itu, maka saya sudah akan menghunus pedangku. Karena kehormatannya, bagaimana perhatiannya terhadap wanita-wanita yang berada dalam tanggungannya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat girah, sifat rasa cemburu yang ia miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma'u ila ma yaqulu sayyidukum. Dengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian ini, sayyid kalian ini, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Dan perkataan Rasul ini kepada orang-orang Ansor, innahu laghayyur. Pemimpin kalian ini adalah orang yang pencemburu. Wa ana aghyaru minhu, dan saya lebih pencemburu, kata Rasul, daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu dari diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah itu lebih pencemburu dari Sa'ad bin Ubadah karena ini merupakan karakter yang mulia. Bukan laki-laki yang abai, tidak mengindahkan istrinya kemana, anak perempuannya gimana, dengan siapa, pergi kemana. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang seperti Sa'ad bin Ubadah. Ia memproteksi istrinya, ia memproteksi anak perempuannya, menjaga kehormatan wanita-wanitanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, saya lebih pencemburu dari Sa'ad, dan Allah Subhanahu wa taala lebih pencemburu dari saya. Sebagaimana dalam hadis, wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma haramallah. Dan kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala tatkala orang beriman itu datang pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengaruniakan kepada kita nikmat kehidupan dengan segala perniknya, tetapi kita melanggar, kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia, cemburu kita tentu saja dalam perkara-perkara, salah satunya adalah perkara kehormatan keluarga kita, kehormatan perempuan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan membiarkan istri kita, anak-anak perempuan kita pergi begitu saja yang kita tidak tahu kemana. Kita tidak memiliki rasa perhatian kepada mereka. Kemudian dari Mughirah dari sahabat yang mulia Mughirah, beliau mengatakan, Sa'ad bin Ubadah pernah mengatakan, la ra'aitu rajulan ma imra'ati la darabtuhu bisayf. Sekiranya saya melihat laki-laki bersama dengan perempuanku atau istriku, la darabtuhu bisayf, maka saya akan langsung memukulnya dengan pedang, maksudnya menebasnya dengan pedang. Saking tingginya harga dirinya, jamaah sekalian. Fa balagha dzalika nabi, maka sampai kabar ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, atajabun min ghairati Sa'ad, apakah kalian takjub dengan bagaimana tingginya rasa cemburu Sa'ad? Kemudian kata Rasulullah, la ana aghyaru minhu, padahal saya, kata Rasulullah, lebih pencemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu dari saya. Wa min ajli ghairatillah haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan karena gairah ini terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan perbuatan keji, apa yang tampak maupun yang tersembunyi. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memuji ya bagaimana kecemburuan yang positif yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya, dan seperti inilah seharusnya setiap orang tua, setiap suami. Ya. Dan kalau kita perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk hubungan dengan lawan jenis ya, itu tidak sekedar dikatakan jangan berzina, tetapi mendekati sekalipun, la taqrabu, jangan kalian dekati. Beda dengan yang lain, la taqtulu, jangan membunuh, jangan berjudi, jangan minum minuman khamar. Ya, langsung kepada inti inti perbuatannya. Tetapi untuk zina dan kekejian ini, mendekatkan diri kepadanya saja itu sudah dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, makanya jamaah sekalian, ya, karakter pencemburu yang dimiliki oleh Sa'ad ini kemudian tersebar di kalangan sahabat. Ya, sampai karena sifat pencemburunya ini, sahabat yang lain mengatakan mata zawwaja imra'atan qattun illa bikran. Karena sifat pencemburu yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah, ia tidak menikah kecuali dengan seorang gadis. Ia tidak menikah kecuali dengan gadis. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena dia mau ya, hati dan diri pasangan hidupnya itu adalah perawan. Ya, tidak ada lelaki lain dalam hidup istrinya kecuali hanya dia saja. Nah, ini yang keren pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja menikahi janda bukan sesuatu yang terlarang, bahkan bisa menjadi sesuatu yang positif untuk menolongnya. Tetapi untuk sebagian orang yang memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi, ia tidak bisa menerima hal yang seperti itu. Termasuk Sa'ad bin Ubadah, dia tidak ingin ada lelaki lain di hati istrinya, baik yang masa lalunya maupun yang akan datang, sehingga tidaklah ia menikah kecuali dengan gadis. Hanya dia saja laki-laki yang harus ada di hati istrinya. Kemudian tidak cuma di situ pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma talaqa imra'atan lahu qat. Bukan cuma pencemburu, tetapi ia juga sangat menyayangi istri-istrinya. Tidak ada satupun istri-istrinya yang diceraikan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah meninggalnya Sa'ad bin Ubadah, kata sahabat-sahabat Rasulullah, ya, fajtar dulun minna ala an yatazawwajaha min syiddati ghairatihi. Ya, dan tidak ada di antara kami yang berani menikahi mantan-mantan istri dari Sa'ad bin Ubadah sepeninggalnya, karena kita tahu bagaimana dulu Sa'ad dengan sifat pencemburu yang ia miliki, dan ini adalah sifat yang positif tentu saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hilang saat ini dalam percakapan sosial kita. Ya, semua apa-apa disuarakan itu kemerdekaan. Ya, perempuan merasa merdeka untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga tidak ada lagi batasan yang dahulu dijaga oleh orang-orang soleh sebelum kita. Ini yang hilang. Ya, perempuan keluar malam, anak perempuan entah bermalam di mana, bapaknya, suaminya itu kayak tidak memperhatikan. Ya, tidak ada lagi gairah seperti yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi annahu rajulun karim. Di antara keistimewaan Sa'ad bin Ubadah adalah ia sangat mulia. Ya, rajulun karim. Ya. Qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, ya, saking dermawannya Sa'ad bin Ubadah ini, kanat li Rasulillah min Sa'di bin Ubadah jafnah. Ya, min tharid fi kulli yaum taduru ma'ahu aina ma dara min nisaihi. Sa'ad bin Ubadah di setiap hari memiliki nampan khusus yang berisi makanan terbaik paling istimewa yang bernama tharid, yang ia bawa kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, atau ke istri mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nginap. Kalau ia di rumahnya Aisyah, maka Sa'ad bin Ubadah juga mengantarkan nampan makanan ini yang sudah terisi penuh dengan makanan tharid tadi untuk dikonsumsi oleh Rasulullah dan istri-istrinya. Kalau kemudian gilirannya Hafsah radhiyallahu taala anha, maka di situ juga
ya, Sa'ad bin Ubadah membawakan nampan makanan yang telah berisi makanan tharid ini untuk dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dilakukan setiap hari, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ia sangat dermawan, bagaimana ia sangat perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyiapkan makanannya Rasulullah setiap hari, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menyiapkan makanan tharid. Makanan tharid ini makanan paling istimewa saat itu. Roti yang bercampur dengan kuah daging. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membandingkan Aisyah dengan wanita yang lain itu seperti tharid dibanding dengan makanan yang lain, karena tharid ini adalah makanan yang istimewa pada masanya di Arab saat itu. Dan ini disiapkan selalu oleh Sa'ad bin Ubadah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah nginap, maka di situ Sa'ad bin Ubadah mengantarkan nampan makanan tharid ini untuk beliau konsumsi bersama dengan istri-istrinya. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Aisyah saat beliau menikah dengan Rasulullah. Ya, beliau mengatakan, "Tsumma aqbalat ummi taquduni hatta waqafat bi indal bab." Kemudian diantar Aisyah ini untuk ketemu dengan suaminya, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saat itu, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, orang-orang mendoakan keberkahan untuk rumah tanggaku dengan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang pun pamit. Ya. Wa bana bi Rasulullah fi baitina. Kemudian kami tinggal bersama dengan Rasulullah di rumah kami. Ma nuhirat alayya jazur wa la dzubihat alayya syah. Iya. Pesta perkawinan kami ini ndak ada acara potong sembeli nahar unta atau menyembeli kambing. Ya. Kemudian hatta arsala ilaina Sa'ad bin Ubadah. Tetapi ada sahabat Rasulullah yang perhatian, yaitu Sa'ad bin Ubadah, yang mengirimkan jafna kana yursilu biha ila Rasulillah, yang ia kirimkan makanan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai bentuk kegembiraan, ya, untuk malam pertama beliau bersama dengan istrinya Aisyah. Dan beginilah, ya, bagaimana rumah tangga khairul bashar, rumah tangga manusia terbaik, ya, tidak penuh dengan acara yang boros, acara yang meriah. Tetapi siapa di antara kita yang mengaku rumah tangganya lebih sakinah dari Rasulullah? Siapa di antara kita yang mengaku rumah tangganya lebih berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan tetapi beginilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rumah tangga beliau sangat sederhana. Ya, bahkan di pesta pernikahannya itu tidak ada acara sembeli kambing sekalipun. Ya, meskipun ini tentu saja disunahkan aulim walau bisyah, buatlah walimah meskipun dengan menyembeli seekor kambing. Nah, ini bagian dari sunnah Rasulullah. Tetapi jangan kita sampai terjebak pada pemborosan, pada penghambur-hamburan, ya, makanan yang tidak dikonsumsi, tidak dihabiskan, dan seterusnya. Ya, dan kita lihat saja apa yang dialami oleh masyarakat kita pada hari ini. Ya, ia betul-betul yang mengeluarkan harta yang banyak untuk pesta pernikahan. Ya, bahkan kadang sampai rela berutang. Ya, yang ia pikirkan dan ia nanti menjadi beban, ya, tatkala setelah pesta pernikahan itu, ya, entah bagaimana cara menutup utang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini kita belajar rumah tangga yang sederhana dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sa'ad bin Ubadah yarji'u kulla lailatin ila ahli bi thamanina min ahli suffati yu'ashihim. Sa'ad bin Ubadah setiap malam mengundang 80 ahlu suffah untuk makan di rumahnya. Setiap malam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bukan ngajak orang makan 3-2 orang, ini 80 orang, pemirsa sekalian. Dan itu dilakukan setiap malamnya karena kedermawanan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya, kedermawanan yang dimiliki oleh beliau ini tercermin bagaimana perhatiannya kepada ahlu suffah. Ahlu suffah ini adalah sahabat Rasul yang tinggal di masjid. Ya, mirip-mirip dengan kita sekarang marbot. Ya, pekerjaan mereka, ya, itu mengkhidmat Rasulullah, mencatat ilmu dari Rasulullah, menghafalkan ilmu dari Rasulullah. Mereka beda dengan sahabat yang lain yang memiliki pekerjaan tetap. Ya, ada yang pedagang, ada yang petani,
ya pedagang yang sukses dan seterusnya. Tetapi untuk ahlu suffah ini mereka tidak memiliki ya pendapatan sebagaimana sahabat yang lain, dan ada ternyata orang-orang yang perhatian dengan mereka. Ya, salah satunya adalah Sa'ad bin Ubadah. Setiap malam ia menjamu 80 orang dari ahlu suffah ini untuk diberikan makan malam. Ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, bagaimana sifat kedermawanan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah ya kepada ahlu suffah. Kemudian pada sahabat yang mulia ini semangatnya untuk mendapatkan doa Rasulullah. Ya, Sa'ad bin Ubadah disebutkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzana ala Sa'ad bin Ubadah faqala assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya, Sa'ad bin Ubadah ya, pernah didatangi oleh Rasulullah, kata Anas, dan Rasul sudah mengucapkan salam dari luar dengan mengatakan assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya, dan adab di dalam agama kita, kalau kita sudah mengucapkan 3 salam dan tidak direspon, itu kita pulang, kita tinggalkan. Berarti imma tuan rumah di dalam tidak ada, atau kemudian orang di dalam tidak siap menjamu kita. Ya. Pada salam yang pertama ini Sa'ad bin Ubadah menjawab, tetapi menjawab dengan pelan yang ia pastikan tidak didengar oleh Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Rasul tidak mendengar salamnya ini dijawab. Kemudian kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam. Iya. Dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, tetapi iya, Sa'ad bin Ubadah juga hanya menjawab pelan, waalaikumsalam warahmatullah, yang tidak didengar oleh Rasulullah. Kenapa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ia ingin didoakan berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam itu sampai 3 kali. Rasul tidak mendengar salamnya dijawab. Ya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin beranjak pergi, baru kemudian saat mengatakan, ya Rasulullah, semua salammu itu tadi saya jawab, tetapi sengaja saya tidak perdengarkan agar saya mendapatkan banyak salam darimu. Ya. Apalagi yang mengucapkan salam ini kan doa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan salam ini adalah Rasulullah. Ya, keselamatan untukmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Rumah tangga mana yang tidak ingin didoakan seperti ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang mendoakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, Sa'ad bin Ubadah sengaja ya tidak memperdengarkan balasan salamnya itu agar Rasulullah mendoakan untuknya 3 kali, ya, atau mengulangi salamnya 3 kali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sa'ad bin Ubadah ini merupakan ya tokoh yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pemimpinnya orang-orang Ansor. Saat selesai Fathu Mekkah, kemudian terjadi perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya ghanimah yang sangat banyak, ya, ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing, ya, yang beliau dapatkan dari perang Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian membagikan harta ghanimah ini. Namun saat itu Rasulullah memberikan banyak kepada orang-orang Muhajirin, ya, atau orang-orang Mekah terutama yang baru masuk Islam. Ada yang dapat 100 ekor unta, ada yang dapat 200 ekor unta, ada yang dapat 300 ekor unta. Sementara sahabat-sahabat dari Madinah, tempat dari mana Sa'ad bin Ubadah ya berasal, orang-orang Ansor, itu hanya mendapatkan pembagian yang sedikit. Ada yang mendapatkan 3-4 ekor saja, mendapatkan 5 ekor. Sementara orang-orang Mekah mendapatkan, ada yang mendapatkan 100, 200, bahkan 300 ekor unta. Maka ini yang membuat kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, rakyatnya Sa'ad bin Ubadah ini merasa bertanya-tanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memperlakukan orang-orang Ansor seperti itu, ya, tidak memberikan bagian yang seimbang dengan orang-orang Mekah. Ya, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Ubadah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang tokoh mengambil inisiatif untuk bertanya dan tabayun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Yang mengatakan, ya Rasulullah, orang Ansor, orang Madinah berbicara tentang ini dan itu, tentang pembagianmu. Kenapa lebih diprioritaskan lebih banyak kepada orang Mekah? Kemudian Rasulullah bertanya, fa'ina anta min dzalika ya Sa'ad? Terus menurutmu gimana wahai Sa'ad? Engkau sendiri posisimu bagaimana? Kata Rasulullah. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ma'ana illa mru'un min qaumi. Ya, wa ma'ana, siapa saya ini ya Rasulullah? Saya hanya bagian dari kaumku, tidak beda dengan mereka. Nah, ini pentingnya jamaah sekalian, seperti yang diteladankan oleh Sa'ad, bagaimana tabayyun. Kalau ada perasaan yang tidak enak, ada kondisi yang membuat kita tidak nyaman, jangan cepat memvonis, jangan cepat menyimpulkan. Ya, ada baiknya tabayyun sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Disinilah Rasulullah minta kepada Sa'ad agar mengumpulkan orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fajma' li qaumaka fi hadhihi al-havirah. Ya, kumpulkan ya, kaummu, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor di sini, di tempat ini dan saat sekarang ini. Kemudian saat mengumpulkan ya, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, dan disitulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan bahwa mereka yang baru masuk Islam ya, itu masih butuh dielus-elus hatinya. Mereka adalah mu'allaf. Keislaman mereka masih bergantung pada unta dan kambing-kambing yang dibagikan. Adapun kalian wahai orang-orang Ansor, kalian pulang tidak membawa unta dan kambing, tetapi pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kalian lagi tidak butuh kepada unta dan kambing seperti yang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Maka saat itu orang-orang Ansor kemudian menangis, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ini maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela harta dunia itu diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, sementara orang-orang Ansor ini pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena tabayyun yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Ini yang penting untuk kita teladani. Ada perkara, ada masalah yang mungkin mengganjal di hati kita, ya jangan biarkan syaitan menguasai hati kita, menguasai sangkaan kita. Maka tabayyun sebagaimana yang dikatakan Sa'ad bin Ubadah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan argumentasi yang luar biasa dan bisa diterima dengan baik oleh orang-orang Ansor, sampai kemudian mereka semuanya menangis mendengarkan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini pemirsa sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mengambil teladan terbaik dari orang-orang terbaik di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.